Ini adalah video ke-17 dari playlist membuat aplikasi presensi dengan PHP. Di video ke-17 ini kita akan membuat fitur untuk menampilkan profil user yang sedang login, dan sekaligus kita akan buat fitur untuk mengubah password. Nah, nanti halamannya jadi seperti ini. Contohnya, kalau kita klik di foto profilnya, kemudian kita klik profile, maka di sini akan muncul untuk profil dari admin atau pegawai yang sedang login. Kemudian setelah itu untuk ubah password tampilannya seperti ini ya, cukup simpel. Oke, langsung saja kita akan sekarang membuat fitur ini untuk admin terlebih dahulu. Teman-teman silakan login dulu di halaman admin. Nah, ini kalau misalnya kita klik di sini ya, kita kemudian ke profile. Nah, ini belum ada ya, hrefnya belum kita ubah. Kita sekarang boleh buka text editornya. Kita buka text editor kita. Setelah itu teman-teman boleh ke admin, buka file folder layout, buka file header.php. Nah, kita cari yang ini ya, yang namanya ini Powell Kuna. Kita cari di bawah. Kita coba cek. Ya, atau kalau tidak ketemu bisa diketik saja. Nah, ini ya. Oke, yang pertama yang kita lakukan teman-teman, kita mau ganti dulu namanya. Ini kita ganti namanya sesuai dengan data yang login ya. Jadi kita bisa buat di sini php echo. Oke, buka tag php echo $session $_session. Kita masukkan di sini key-nya nama ya. Nah, begini. Oke, kita coba cek muncul nggak namanya. Nah, muncul ya namanya ya. Untuk yang bawahnya kita coba cek dulu di tabel pegawai. Kita kasih ini saja ya, jabatan ya. Kita kasih jabatan. Jadi di sini UI designernya ganti jadi buka tag php echo $_session, ganti jadi jabatan. Oke ya. Nah, sip, sudah muncul teman-teman. Tinggal kita ganti untuk profile dan juga ubah passwordnya. Oke, ini profilnya. Di hrefnya itu kita buka tag php echo bsurl. Kita arahkan ke halaman admin / nanti kita buat sebuah folder saja. Contohnya nama foldernya fitur lainnya /profile.php. Lakukan hal yang sama untuk ubah password. Ini kita ganti jadi tag php echo bsurl admin / fitur lainnya / ubah password.php. Oke. Nah, sekarang kita tinggal buat foldernya dan juga file yang kita butuhkan. Kita ke folder admin. Di dalam folder admin kita buat sebuah folder namanya fitur lainnya. Buat sebuah file namanya ubah password dulu ya, ubah password.php. Satu lagi profile.php. Nah, oke. Jadi sekarang untuk profile dulu ya, kita akan copy template dari data pegawai, mungkin ambil dari file pegawai.php, kita paste di profile.php. Nah, yang pertama untuk judulnya ini mungkin kita hilangkan saja, kita buat jadikan sebagai string kosong saja seperti ini. Lalu setelah itu di sini kita akan melakukan query untuk menampilkan data pegawai berdasarkan ID ya, berdasarkan ID. Kalau kita lihat di tabel pegawai di sini ada ID pegawai ya. Nah, ini kita ambil dari session pada saat si pegawai atau admin login. Kita bisa buat di sini variabel ID. Kita ambil dari $_session. Oke, key-nya adalah ID. Setelah itu kita melakukan query select bintang. Oke, select bintang ya. Di sini ini kita hapus dulu sampai di sini.
select bintang from. Oke, kemudian kita akan melakukan join tabel karena nanti kita juga akan ambil beberapa data dari tabel user. Jadi kita bisa buat begini, select user, kita ambil ID pegawai, kemudian user kita ambil username. Oke, untuk password mungkin tidak perlu ya, passwordnya tidak perlu. Oke, kemudian setelah itu status, oke, role-nya juga kita ambil. Nah, untuk tabel pegawai, data di tabel pegawai itu kita ambil semuanya ya, from pegawai. Kemudian setelah itu kita join dengan from users, kemudian kita join dengan tabel pegawai. On ID pegawai yang di tabel user sama dengan ID yang di tabel pegawai. Oke, lalu kita tambahkan di sini where ya, karena kita ambil datanya berdasarkan ID. Tambahkan di sini where ID sama dengan variable ID. Oke. Nah, kalau sudah, kita tampilkan datanya di bawah ya. Kita mungkin akan buat di sini ya, pengulangan. Kita buka tag PHP. Oke, lalu kita buat while di sini. Kita buat dolar pegawai saja. MySQL fetch array dari variabel result ya. Oke, setelah itu kita tutup dulu while-nya. Kita tutup while-nya di sini ya. Buka tag PHP and while. Sudah ya. Lalu setelah itu untuk yang ini mulai dari tag A sampai tag penutup tabelnya ini kita hapus saja karena nanti kita tampilkan datanya itu menggunakan card ya, tidak menggunakan tabel. Oke, sekarang kita tampilkan datanya. Kita mungkin bisa buat seperti ini, div row. Lalu kita buat div call md4. Oke, kita buat di dalamnya card. Lalu div card body. Nah, di sini kita tampilkan datanya ya. Yang pertama mungkin kita tampilkan fotonya. Kita bisa buka tag img di sini. Lalu di src-nya kita buka tag php echo base url. Oke. Nah, untuk foto itu kan kita simpan sebelumnya di folder asset ya. Coba kita cek dulu. Untuk foto pegawai, folder asset, folder img, dan foto pegawai. Jadi kita bisa buat di sini asset /img/ foto underscore pegawai / kita tambahkan di sini tambah dolar pegawai, key-nya foto ya. Nah, begini ya. Oke, coba kita cek apakah sudah muncul datanya. Kita masuk ke profile. Nah, ini ada fatal error ya. Undefined. Oke, dia tidak mengenal. Oke, kita coba cek. Oh ya, di sini kita harus tentukan dulu nih. ID yang ini itu diambil dari tabel mana? Kita ambil dari tabel pegawai ya. Jadi kita bisa buat pegawai titik ID. Nah, gini ya, tambahkan where pegawai titik ID sama dengan variable ID. Coba cek lagi. Nah, muncul ya teman-teman ya, fotonya muncul di sini. Oke, kita tampilkan dulu data yang lainnya. Kita tampilkan data yang lainnya di bawah foto. Nah, di sini ya. Oke, kita bisa buat tabel saja ya. Kita buat begini, table. Kelasnya table. TR ya. TD. Yang pertama nama.
kita kasih td lagi, titik 2, tambahkan td, buka tag php echo, $pegawai, nama key-nya adalah nama. Coba cek lagi. Nah, sip, muncul ya. Oke, lakukan hal yang sama untuk data yang lainnya. Atau mungkin untuk titik 2 ini kita bisa, supaya jaraknya tidak terlalu jauh ya. Ini kan kejauhan nih jaraknya antara titik 2 dan nama. Ini kita hapus saja td yang titik 2. Titik 2-nya itu kita tempatkan di sini saja. Nah, begini ya. Oke, kalau sudah kita copy, ini kita paste di bawahnya beberapa. Oke, yang kedua jenis kelamin mungkin kita tambahkan di sini jenis kelamin. Ini jenis underscore kelamin. Setelah itu alamat ya. Di sini alamat. Lalu nomor handphone. Oke. Sini nomor underscore handphone. Lalu jabatan, ini jadi jabatan. Setelah itu username ya, kita tambahkan di sini username. Setelah itu role, kita paste lagi beberapa di bawahnya. Sini kita buat role. Lalu lokasi presensi mungkin. Dan terakhir status ya. Oke, seperti ini ya. Coba kita cek datanya apakah muncul. Nah, sip ya. Datanya sudah muncul semua nih. Kita tinggal mungkin fotonya kita buat bulat saja. Jadi kita bisa buat di sini. Oke, style. Kita buat border radius 100%. Nah, oke, sudah ya. Kalau fotonya kegedean boleh dikecilin lagi. Kita buat di sini width-nya coba 50%. Nah, oke. Tambahkan margin top deh. Di sini MT3. Tambahkan margin top 3. Oke, kalau kurang tambahin lagi satu lagi, 4 ya. Oke, sip. Fotonya kita taruh tengah. Ini sebenarnya kalau mau taruh tengah ada styling CSS-nya ya. Cuman biar cepat saya buat tag center saja di sini. Ya. Walaupun sebenarnya ada style CSS-nya. Oke, kita coba cek. Nah, sip, sudah ya. Kita sekarang untuk card-nya, untuk card yang ini kita taruh di tengah saja. Jadi di sini kita bisa tambahkan div call md 4 ya, md 4. Oke, di bawahnya juga kita tambahkan. Nah, di sini ya. Div call md 4. Kosongkan saja ya, tidak usah diisi apa-apa. Coba kita reload. Nah, oke, teman-teman, jadi sekarang untuk halaman profilnya sudah tampil ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk fitur berikutnya, yaitu ubah password. Nah, sekarang kita bisa untuk ubah password itu bisa kita copy saja lagi ya dari sini. Kita copy dari sini, kita ke ubah password. Oke. Judulnya kita ganti jadi ubah password. Setelah itu kita buat dulu untuk formnya ya. Ini untuk yang pengulangan ini kita boleh hapus aja dulu. While-nya kita hapus, tag penutup while-nya kita hapus. Setelah itu yang row ini juga kita hapus row-nya. Kita hapus semua. Nah, sisakan tampilan seperti ini ya. Oke,
Sekarang kita buat dulu untuk form update atau ubah passwordnya. Kita bisa buat di sini tag form. Actionnya kosongkan saja. Kita tambahkan di sini metodenya post. Setelah itu kita buat div mb3, tambahkan label password baru. Kita buat input di bawahnya. Type-nya password, name-nya password baru, tambahkan kelas form control. Oke ya, kita tinggal copy saja ini. Nah, nanti untuk mengubah password itu harus ada ulangi password ya, jadi supaya nanti si admin atau pegawai itu benar-benar memastikan password yang dia input itu tidak salah. Jadi kita bisa buat di sini ulangi password baru. Name-nya kita ganti jadi ulangi password baru. Kita buat tombol untuk ubah passwordnya. Gunakan tag button, type-nya submit, kelas btn primary, lalu name-nya kita buat contohnya update saja ya. Ini tombolnya kita buat update. Jangan lupa tambahkan input lagi satu lagi untuk ID dari pegawai ya, karena nanti kita melakukan update password itu berdasarkan ID pegawai. Ini kita buat type-nya hidden saja, name-nya ID, value-nya itu kita ambil, dari session ya, kita bisa ambil dari ID ini saja. Nah, oke, sip ya. Kita coba cek dulu apakah formnya sudah muncul. Nah, ini formnya sudah muncul, tapi kita perbaiki dulu ya tampilannya ya. Kita bisa buat seperti ini teman-teman. Ini kita buat div card, kita simpan dalam card, lalu tambahkan call md6, lalu tambahkan lagi div card body ya. Oke, ini kita cut, masukkan ke dalam sini nih. Nah, begini ya. Oke, cek lagi. Sip, sudah ya. Nah, sekarang kita tinggal simpan untuk password barunya. Kita simpan di dalam tabel pegawai, di dalam tabel user ya. Oke, untuk query yang ini kita hapus saja. Ini query-nya kita hapus. Setelah itu kita bisa buat seperti ini. Kita melakukan pengecekan dulu ya. If is set $_post key-nya update tadi ya. Oke, kemudian nama tombolnya tadi update. Oke, kita ambil yang passwordnya ya. Yang pertama password baru, kita buat dulu di sini variabel password baru. Nah, passwordnya ini kita enkripsi menggunakan function password hash. Oke, kemudian kita ambil datanya $_post, key-nya tadi, nama inputannya password baru ya. Oke, seperti ini. Setelah itu kita enkripsi ya. Kita menggunakan algoritma password default. Oke. Lakukan hal yang sama untuk yang ulangi password. Kita copy saja dari sini. Ganti nama variabelnya jadi ulangi password baru. Oke, sini ganti jadi ulangi password baru.
Sama seperti sebelumnya, kita melakukan validasi teman-teman untuk melakukan update password ya. Supaya lebih cepat kita bisa copy saja mungkin ya. Kita copy dari data pegawai, edit ya. Yang ini kita copy. Kita copy mulai dari sini ya. If $_server request method sama dengan post. Ini kita copy semuanya sampai di sini nih. Nah, sampai di sini kita copy. Kita paste di sini. Nah, oke ya. Nah, yang kita lakukan validasi itu dua saja, yaitu variabel password baru. Ini kita buat di sini, dan variabel ulangi password baru ini kita buat wajib diisi. Nah, jadi kita buat di sini password baru wajib diisi dan ulangi password baru wajib diisi juga. Oke, validasi berikutnya kita lakukan pengecekan apakah password baru yang diinput itu sama dengan ulangi password baru. Ini kita bisa hapus saja mulai dari alamat sampai di sini ya. Oh, sampai di sini. Nah, ini sudah ada ya. Code-nya sudah ada, tinggal kita ganti saja nih. Untuk key-nya ini jadi password baru, ini jadi ulangi password baru. Oke, yang foto yang ini kita kan tidak update foto ya. Ini kita hapus saja. Sip, teman-teman, kalau sudah. Nah, di sini kita melakukan pengecekan ya. Apabila ada error ya atau pesan kesalahan kita tampilkan, tapi kalau tidak ada pesan kesalahan, kita simpan datanya atau kita update datanya di dalam tabel ya. Jadi di sini kita buat variabel pegawai MySQL query connection update. Yang kita update adalah tabel user ya, karena tadi kan passwordnya itu tersimpan di tabel user. Kita set password sama dengan variabel password baru. Oke, yang di bawahnya ini kita hapus saja. Setelah itu ini where id sama dengan variabel id. Kalau sudah berhasil diupdate, ini yang ini kita hapus dulu ya. Kalau sudah berhasil diupdate, kita redirect mungkin ke halaman home ya. Jadi kita bisa buat di sini home/home.php. Kita kasih alert data password berhasil diubah begitu ya. Password berhasil diubah. Sip, kita coba cek ya, tes dulu. Ada error ya. Ini sepertinya ada blok yang belum kita tutup nih, line 73. Oke, sebentar cek dulu ya. Nah, oke, sepertinya di sini ya. Ini kurang nih, penutup kurungnya kurang ya. Oke. Nah, benar ya. Yang ini penutupnya ini. Yang ini penutupnya yang di sini. Yang ini ya. Oke, kita coba cek, reload lagi. Sip, sudah ya. Kita coba update data, kita kosongkan apakah switch alertnya muncul. Oh, ada error lagi. Sepertinya query-nya yang salah nih. Coba kita cek ya. Oh iya, ini kan kita punya cuman ada satu data saja yang kita update, jadi tidak perlu koma di sini. Nah, komanya dihapus ya. Oke, coba lagi. Oke, kalau misalnya muncul warning seperti ini, seperti biasa ya. Di sebelum session tambahkan OB start ya. Nah, seperti ini. Oke. Coba reload lagi. Nah, dia sekarang langsung ke redirect ke home/home.php ya. Ini nanti kita perbaiki. Tapi sekarang masalahnya untuk validasinya belum muncul ya, teman-teman ya. Oke, yang validasi ini masih belum muncul. Oke, coba sekarang kita yang ini, yang password baru ini, kita jangan ambil dari variabel password baru, karena ini kan tadi sudah dienkripsi ya. Jadi kita ambil data yang belum dienkripsi, kita bisa langsung saja ambil begini $_post.
key-nya adalah password baru. Nah, begini ya. Lalu ulangi password juga sama, kita hapus ini $_post. Setelah itu password baru. Ini ulangi ya, ulangi password baru. Sip ya. Coba kita cek lagi teman-teman, kita reload. Coba kita update tanpa mengisi password. Nah, muncul ya, password baru wajib diisi. Oke, sekarang kita coba cek tes lagi, kita reload dulu. Kita coba update tanpa mengisi inputannya ya. Nah, muncul ya. Password baru wajib diisi, ulangi password baru wajib diisi. Sekarang coba kita ketik di password baru 123, tapi diulangi password itu 1234. Passwordnya beda ya. Nah, muncul juga ya. Untuk alertnya password tidak cocok. Sekarang kita coba ubah passwordnya. Contohnya di sini saya kasih passwordnya QWERTY ya, QWERTY. QWERTY. Nah, di sini harusnya passwordnya sudah bisa diubah ya, cuman redirectnya saja nih yang masih salah. Kita bisa redirect seperti ini. Di sini ini kan location kita sekarang ada di folder fitur lainnya. Kita mungkin bisa keluar dulu satu folder. Kita keluar dulu satu folder ya. Jadi kita buat titik 2 kali slash, baru masuk ke home, baru home.php. Coba kita ubah lagi passwordnya, ketik password barunya, lalu ulangi passwordnya. Oke, sudah muncul ya alertnya, password berhasil diubah. Kita coba logout. Oke, kita coba login dulu menggunakan password yang baru. QWERTY. Oh, masih salah ya passwordnya ya. Berarti passwordnya masih belum berhasil diubah tadi. Coba saya login menggunakan password yang lama. Nah, ini bisa ya, berarti masih belum berhasil. Kita coba cek dulu. Oke, kemungkinan ini ya, karena ID-nya ini berada di luar scope ID, berada di luar scope if-nya ya. Kita coba pindahkan ke dalam dulu. Kita pindahkan di sini saja. Lalu ID yang di bawah, nah yang ini kita ubah begini saja ya. $_get. Nah, kita buat begini saja. Jadi kita jangan ambil dari variabel ID ya. Kita ambil dari bukan get ya. Session ya. Kita samakan seperti di atas. Nah, ini dia. Seperti ini. Oke, sip ya. Oke, kita coba tes lagi teman-teman. Ubah passwordnya. Oke, coba logout. Masukkan password baru. Oh, masih belum ya. Oh ya, ini di sini untuk ID-nya tidak perlu pakai kutip ya. Kita coba ganti ini ID pegawai. Karena yang kita melakukan update data berdasarkan ID pegawai ya, bukan berdasarkan ID user. Oke ya, kita coba lagi. Ubah password. Oke ya, kita coba logout. Masukkan username, masukkan password yang baru. Nah, berhasil ya teman-teman ya. Oke, kemudian kita coba tes lagi menggunakan password yang lama. Oke, sudah tidak bisa login. Sip ya. Jadi kita sudah berhasil untuk melakukan update password dan juga menampilkan profile pegawai.